Perkenalkan, nama saya Sofia Destiara Maharani dengan NIM 33332400090. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari tugas mingguan di shift 2. Oke, di sini kita diberikan soal bahwa CV Ostik Pangan Sejahtera ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, di mana sebagian dari quality controlnya ini harus memastikan nih konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar. Dan dari tim quality control melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak. Nah, di sini udah ada datanya dari 15 sampel. Nah, berdasarkan data di atas, kita diperintahkan untuk mencari hasil dari nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, 2, 3, range variasi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta disajikan dalam bentuk histogram, box plot, dan juga bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan juga Excel. Baik, pertama kita akan menggunakan software dari RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini kan udah ada nih tertera ada beberapa sampel dari sampel 1 sampai 15 dan juga beberapa beratnya. Pertama kita sajikan dulu dalam si Excel, dibuat seperti ini. Nah, setelah dibuat seperti ini, nanti kita akan save si Excel tersebut di sebuah folder. Karena saya sudah membuat foldernya, jadi kita langsung ke aplikasi RStudio saja. Oke, kita buka dulu aplikasi RStudio-nya. Nah, di sini kita akan klik file, terus new project. Lalu setelah itu kita existing directory. Terus kita arahkan ke browsernya ini, di tempatannya itu di aplikasi yang maaf, bukan di aplikasi tapi di folder yang ada data Excel tadi. Nah, tadi itu saya sudah menyiapkannya itu di Excel Tuning. Oke, jadi kita masukkan saja open, lalu create project. Nah, setelah itu kita klik Control. Setelah itu kita klik Control Shift N untuk bisa memulai codingannya. Nah, ini kan sudah bisa memulai codingannya dan saya juga sudah menyiapkan codingannya ini di Word. Kita copy saja. Kok kita kontrol lalu kontrol copy, lalu kita paste. Oke. Karena di sini sudah ada codingannya, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu per codingannya. Pertama ini kita akan menginstal package. Jadi kita harus menginstal package-nya dulu dan membaca kamusnya dulu. Lalu setelah itu, setelah menginstal package, lalu kita akan membaca data, di mana data yang akan kita baca itu berupa data Excel yang tadi yang sudah saya siapkan yang bernama data given Salvia di sheet 1. Lalu print data. Setelah itu, kita akan mencari nilai minimum, maksimum, mean, median, dan kuartil. Nah, di sini kita membuat si codingannya ini min. Untuk minimum, datanya itu dari apanya? Akan di sana ada kolom sampel dan juga berat. Karena kita ingin melihat si datanya, berarti harus diberatin dong. Karena kalau misalnya di sampel kan itu ada beberapa sampel, berarti di beratnya. Berarti ini min data berat. Lalu sama juga untuk maksimum, juga max data berat, ini mean data berat, median data berat, dan juga kuartil. Ini ditambah kuartil. Kenapa ini 0,25? Karena ini kan kita ingin mengetahui dari kuartil 1, 2, dan juga 3. Lalu tipe 1. Lalu untuk menentukan variabel juga ketik var data dari berat juga. Lalu untuk range juga, range data berat. Lalu untuk mencari nilai modus nih. Pertama kita harus menuliskan tabel dari data berat. Lalu modusnya itu kita ada numerik, nama,
lalu ada tabel datanya, lalu kita akan print modus. Lalu ini ada menghitung squeeness dan juga kurtosis. Nah, ketika kita ingin menghitung squeeness dan juga kurtosis, kita harus menginstal package dulu. Jadi, salah satu package dari kamusnya itu ada kodenya, yaitu E1071. Lalu kita akan menuliskan data dari beratnya seperti biasa karena kita ingin mengolah dari data berat tersebut. Lalu untuk squeeness ini kita pakai tipe 2 dan juga kurtosis juga tipe 2. Lalu membuat histogram. Ini his untuk histogram, datanya itu dilihat dari data berat, lalu dinamakan atau judulnya itu histogram underscore 090. Ini untuk beratnya, ini untuk sumbu X-nya itu berat, dan sumbu Y-nya ini untuk frekuensinya. Lalu ini untuk warnanya pink dan bordernya biru. Lalu mendefinisikan nilai kuartil. Nah, kita kan tadi juga udah ada ya kuartilnya. Ini ditambahin juga kuartilnya. C-nya 0,25, 0,50, dan 0,75. Lalu kita akan membuat box plot, di mana box plot ini berisi matriks dari minimum data berat, lalu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, lalu maksimumnya juga. Lalu saat itu ini untuk masih blogspot di mana judulnya ini adalah blogspot 0,50 0,90 blogspot underscore 0,90. Terus untuk YLab-nya itu berat, YLIM-nya ini data minimum dan juga maksimum. Lalu ini untuk warnanya, untuk box filenya warna pink dan bordernya warna kuning. Lalu di sini akan membuat bar plot, di mana bar plotnya ini dari data berat dengan penamaan datanya itu kita ini bukan daerah ya, tapi ini sampel. Dari data sampel, lalu ada YLab-nya itu dari beratnya, dan main-nya itu atau judulnya itu bar plot underscore 090, di mana sumbu X-nya itu sampel dan sumbu Y-nya itu dari si 0 sampai 500. Ini kenapa 0 sampai 500? Karena kan nanti dilihat dari datanya, karena kita datanya besar-besar, jadi agar si barcode ini terlihat sampai ujung. Jadi kita dari 0 sampai 500. Ini untuk warnanya itu random. Kita langsung aja ya running. Runningnya satu-satu. Pertama, menginstal package. Oke. Lalu kita akan membaca data. Nah, di sini langsung muncul ya datanya karena tadi kan saya udah buat sesuai dari Excel yang sudah ditampilkan di awal. Ini dari sampel sampel 1 sampai 15, lalu ada data beratnya itu berapa. Lalu kita akan mencari nilai minimum, maksimum, dan juga median dan juga kuartil. Nah, didapatkan data bahwa nilai minimumnya itu 380, maksimumnya 410, mediannya 393,333, mediannya 395, dan kuartilnya, ini kuartilnya itu ada 385, 395, dan juga 400. Lalu menentukan nilai variabelnya. Ini variabelnya 66,66667. Lalu menentukan range-nya. Range-nya ini ada di 380 sampai dengan 400. Lalu kita mencari nilai modus. Modusnya berapa nih? Nah, didapatkan nilai modusnya itu 395. Lalu ada menghitung skewness dan juga kurtosisnya. Nah, di sini dapatnya skewness-nya itu dari skewness datanya itu 0,319 dan kurtosisnya 0,808. Lalu kita akan membuat histogramnya nih. Nah, di sini didapatkan nih histogramnya. Kita zoom. Nah, ini bentuk histogramnya, teman-teman. Di mana di sini beratnya, di sini frekuensinya. Dan ini judulnya sesuai yang tadi sudah saya submit di codingannya. Lalu kita akan mendefinisikan nilai kuartil.
Setelah ini didefinisikan nilai kuartilnya, lalu membuat blogspotnya. Kenapa tadi harus didefinisikan? Karena agar bisa terbaca di blogspotnya. Nah nih, ini box plotnya. Lalu setelah itu kita yang terakhir adalah membuat bar plot. Sorry. Nah, ini bar plotnya. Nah, tadi kenapa sih rentangnya dari 0 sampai 500? Karena kan kalau misalkan kita nih, andai kata kita ingin di rentang 0 sampai 100, nanti cuman sebatas segini, nanti nggak tahu kan ujungnya. Karena kita kan ujungnya itu ada berada di sekitar 400, jadi kita pakai 500 agar tahu ujungnya itu di mana bentukan ujungnya. Jadi kan udah kayak tambah. Oke, itu dari software AirStore. Selanjutnya yaitu software Minitab. Nah, kita buat dulu buka software Minitab-nya. Lalu setelah itu kita akan menyalin data dari Excel. Iya. Salin data sampelnya ini ke Minitab. Biar lebih enak aja, kita panjangin. Oke, ini kan sudah ada nih datanya. Lalu setelah itu kita pilih start basic statistik. Terus habis basic statistik itu pakai display. Nah, di mana untuk variabelnya ini kita pakai yang C2. Terus udah itu kita ke statistik. Nah, kita mau nyari apa aja nih? Ya, kita mau nyari mean, ini juga perlu, tapi kita tambahin ya variasi kita pakai, lalu mode juga pakai, skewness, kurtosis juga pakai, ini range juga pakai, terus em, ini kumulatif, data kumulatif juga pakai, dan ya udah. Oke, kita klik oke, lalu oke. Nah, ini langsung muncul dari statistiknya, dari mulai mean, lalu standar deviasi, terus variansi minimum, Q1, Q2, Q3, mean, lalu ada maksimum, range, mode, skewness, dan juga kurtosis. Kurang lebih nilainya sama seperti yang tadi di RStudio. Lalu setelah itu kita akan membuat histogram terlebih dahulu, di mana kita harus klik graph, terus histogram. Kita pakai simple aja. Terus oke. Terus variabelnya itu pakai yang berat. Terus oke. Nah, ini histogramnya. Kelihatan. Kurang lebih sama dengan art. Kenapa histogramnya kita buka lagi ya yang dari art, dari histogram. Nah, ini histogram dari art ini kan bentuknya seperti ini. Dimana ini frekuensi dan juga barat. Kalau di Minitab, ini frekuensi juga dan juga barat. Jadi sama. Kenapa ini beda? Nih, saya pakai ini ya. Kenapa histogramnya ini bisa berbeda bentuknya? Itu karena si rentangnya ini beda gitu. Jadi kalau misalkan ini kan dari rentang, kalau ini langsung titiknya. Jadi akan berbeda di sininya gitu. Tapi untuk hasilnya, hasil dari penyebaran data nilainya itu udah sama dari Minitab maupun dari ArcStudio.
Karena histogram sudah, kita pindah ke box plot. Kita pakai yang simple, 1Y simple, oke. Terus variabelnya tetap yang C2. Oke. Nah, ini box plotnya. Dan kurang lebih juga sama bentuknya dengan di Xplot. Nah, kita buka lagi. Plotnya. Nah, sama. Ini garisnya di sini. Bentuknya sama. Lalu ke kita bikin, tadi kan box plot udah, histogram udah, lalu kita akan bikin ke bar chart. Kita pakai yang simple, terus pakai value from table. Kayak ini. Oke. Nah, ini untuk variabelnya pakai C2, dan untuk kategorinya itu pakai sampel. Terus kita oke. Nah, jadi. Dan kurang lebih penyebarannya juga sama seperti di Xplot. Kita akan bandingkan kembali ya. Coba ke Xplot. Kita zoom, perbesar. Nah. Oh, kurang lebih sama datanya. Begitu. Oke, di Minitab sudah selesai penyajiannya. Lalu setelah itu kita ganti software, yaitu menggunakan Excel. Kita buka dulu Excelnya. Ini. Terus, karena ini kan sudah ada nih ya, kolomnya ini sudah dibuat. Jadi kita copy aja, terus kita buat sheet baru, paste. Ini dilebarin aja ya teman-teman, biar enak aja gitu dipandangnya. Lalu kita ke menu bar yang data, lalu data analis. Kita tunggu dulu. Kita pakai pilih descriptive statis, lalu oke. Terus untuk input range-nya ini dari sini B2 sampai dengan B16. Lalu udah gitu, ininya tetap kolom. Terus ininya output range. Ini asal pilih aja di mana aja. Kita mau taruhnya. Ya. Terus pakai summary statistik. Oke. Dan ya, jadi di sini kita agak enak dilihat. Nah, kita dapatkan dari meannya, data standarnya median, mode, standar deviasi, sampel variabelnya, kurtosisnya, skewness, range, nilai minimum, maksimum, summary, dan juga count. Oke, jadi itulah tutorial dari saya mengenai cara penyelesaian dari tugas mingguan di tutorial Statistika 1. Semoga membantu dan sampai jumpa di tugas tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!